Atau yang kedua di sini aja 3 kategori pengeluaran. Itu misalnya, kalau sorry bukan. Misalkan secara teoritis gitu, misalnya pengeluaran bulanan itu untuk mengukur apa ya, Maaf Pak, interupsi Pak. kekayaan gitu misalnya, atau modal modal ekonomi gitu, ekonomi kapital gitu ya, atau financial kapital. Nah, kemudian kategorinya ada yang 2 kelas kan, menengah atas sama menengah bawah gitu ya. Jadi targetnya itu menengah atas dan menengah bawah kalau 2 kategori. Nah, ini caranya mudah gitu. Yang diperlukan hanya perlu nilai total sama rata-rata gitu ya, atau average. Nah, kalau total kan rumusnya udah tahu lah ya, di ini di apa namanya, di Excel pakai summary gitu, sum, kemudian tinggal diblok saja semua nilainya. Totalnya sekian, kemudian nilai rata-ratanya adalah eh, di Excel bukan bukan mean tapi average gitu ya. Average, lalu di blok lagi dapat segini. Nah, kemudian gimana cara menampilkan di apa namanya, di eh, lembar kerja? Ini adalah pengeluaran bulanan. Sekarang ini tingkat, gitu ya. Tingkat pengeluaran, tingkat pengeluaran menengah atas sama menengah bawah gitu. Ini kita sederhanakan aja, menengah atas jadi satu kata aja gitu ya. Menengah atas itu sama dengan tinggi misalnya. Kemudian menengah bawah, sorry, nggak boleh pakai sama dengan. Menengah bawah itu rendah. Nah, caranya adalah dengan pakai fungsi if. Dengan if dalam kurung nilai tersebut kurang dari min gitu ya. Nah, tapi ditulis manual gitu. Kurang dari nilai rata-rata 4.084.275,9. Lalu titik koma, salah tulis. Titik koma, kutip buka, sorry, kurang dari nilai rata-rata, titik buka rendah, titik tutup, dan tutup kurung. Ya, sorry, belum, belum, belum. Maaf. Titik koma lagi, tulis rumus yang kedua, if dalam kurung nilainya lebih tinggi dari nilai rata-rata, di copy aja 4 juta sekiannya, yang kita peroleh dari nilai rata-rata gitu. Titik koma, tinggi. Lalu tutup kurung 2 kali karena ada 2 kategori jawaban. Tinggal di enter. Nah, dia akan otomatis terus di blok ke bawah. Ya, dapat sekarang. Nah, kalau udah begini kan bisa dihitung berapa persen yang rendah, berapa persen yang tinggi, gitu ya. Nah, sekarang untuk pertanyaan, untuk kategori yang lebih kompleks, gitu ya, itu membuatnya menjadi 3 kategori. Jadi, kalau mau buat 3 kategori, yang yang perlu dicari adalah nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Nah, nilai rata-rata tadi sudah ada. Ya, kita ulang lagi aja. Average di blok datanya.
Dia dibulatin ke atas. Oke. Kemudian standar deviasi itu rumusnya STD, gitu ya, standar deviasi, pilih yang P, titik P gitu ya. Titik P itu populasi. Hmm. Kemudian kurung buka, masukkan juga dari semua data pendapatannya, tutup kurung, nah, dapat lagi. Lalu nilai minimum. Ya, ini sebetulnya kalau kalau datanya sedikit sebenarnya bisa dikerjakan manual untuk nyari nilai minimum sama nilai maksimum. Tapi kalau datanya banyak lebih baik pakai rumus. Nilai maksimum juga rumusnya gampang diingat, max ya. Kemudian di blok lalu tutup kurung. Nah, jadi di lembar kerja yang kalian pegang itu sebenarnya rumusnya udah ada. Jadi kalau mau tahu gimana cari min, apa nama fungsinya, klik aja angkanya, ini bisa dilihat di sini gitu ya. Ini nama fungsinya, average, dan seterusnya. Terus kalau mau tahu gimana cara supaya ini muncul otomatis, tinggal dilihat aja, ditiru aja ini, gitu ya. Nanti di apa namanya waktu ngerjain udah ada gitu di lembarnya ada contohnya saya buat. Oke, nah kita lanjutkan. Sekarang ini semua sudah dapat. Eh, Lalu tiga kategori eh, pengeluaran gitu. Eh, yang pertama adalah pengeluaran rendah, kedua sedang, ketiga tinggi. Nah, untuk mendapatkan nilai yang rendah gitu ya, untuk kategori kelas rendah itu diperoleh dengan cara menghitung nilai rata-rata atau min ditambah satu dikali standar deviasi. Ini rumusnya. Kalau yang tinggi itu diperoleh dengan cara menghitung rata-rata di oh saya keliru. Kalau tinggi nih rata-rata ditambah satu kali standar deviasi. Kalau nilai yang rendah bukan ditambah satu tapi dikurang satu. Rata-rata nilai rata-rata dikurang satu dikali standar deviasi. Nah, nilai sedang itu adalah nilai yang kurang dari eh, kelas rendah gitu ya. Sorry, kebalik. Dia nilainya itu nggak perlu dihitung gitu, tinggal dipakai logika aja. Dia lebih tinggi dari nilai rendah, tetapi eh, lebih kecil dari nilai tinggi. Nah, rumusnya seperti ini. Sekarang kita praktekkan gitu ya. Ini yang kelas rendah. Sama dengan untuk memulai fungsi selalu diawali dengan sama dengan. Kemudian apa tadi? Nilai rata-rata yang min, gitu ya nilainya dikurang satu dikali itu pakai tanda bintang nilai standar deviasi yang ini ya. Lalu enter. Kemudian nilai rendah sama dengan rata-rata ditambah satu dikali dulu rata-rata ditambah satu dikali standar deviasi. Nah, jadi dapat segini. Yang sedang berarti dia itu ya apa namanya ya tinggal di ini aja apa tinggal di sini. Nah, sekarang bagaimana caranya menerapkan ke dalam tabel gitu. Kalau mau bikin ini misalnya dua tingkat pengeluaran, sekarang yang berikutnya
tiga tingkat, ya, tiga tingkat pengulangan. Ya, rumusnya semua seperti tadi, pakai if, buka kurung. Logiknya itu adalah nilai ini kalau dia kurang dari nilai terendah, titik dua, maka kodenya adalah rendah. Lalu logik yang kedua, pakai if lagi, buka kurung. Kalau nilai tersebut lebih tinggi dari nilai rendah, maka kategorinya adalah sedang. Kemudian titik koma lagi, ini kategori yang ketiga, kalau suaranya keganggu hujan ya, nilainya kurang dari, lebih tinggi dari nilai tinggi, kita jawabannya adalah tinggi. Titik kurung 3 kali karena ada 3 variasi nilai, lalu angka. Oh ya, oh iya. Ya, nah, sudah dapat. Oke, kalau sudah dapat satu, yang berikutnya bisa di copy aja. Lalu dapatlah itu jawabannya. Semuanya apa namanya? Cuma ada 3 kelas ternyata. Yang tinggi, yang di atas standar tapi kali yang ada kita lihat 79 nol gitu. Ini coba ini. Ya ya, sorry, keliru saya. Harusnya jangan pakai ini, tapi harus ditulis dengan angka. Recording in progress. Recording stopped. Sebarannya memang nggak seimbang di itu, makanya tadi saya bilang di awal pakai 2 kategori aja cukup gitu. Karena memang sebarannya secara satu ternyata nggak begitu beda. Di yang di atas, yang kategori pengeluarannya tinggi itu nggak ada, kalaupun ada mungkin cuma satu. Oke, jadi kira-kira seperti itu langkah-langkah. Bapak, maaf suaranya hilang Pak. Ada suara. Kurang jelas ya karena di luar hujan gitu, jadi
saya apa namanya udah nggak efektif ini eh, kelasnya. Jadi kira-kira seperti ini aja. Kita eh, lanjutkan lagi minggu depan dengan masing-masing kelompok mempresentasikan jawabannya. Nah, bisa jadi kalau prediksi saya sih jawaban setiap kelompok itu akan mirip-mirip gitu ya. Nah, kecuali di yang pertanyaan terakhir gitu, pertanyaan yang kelima. Nah, di situ mungkin akan lebih bervariasi. Tapi nggak masalah gitu ya. Jadi saya kira itu aja gitu. Mohon maaf sekali ini karena hujan, jadi apa suara saya saingan sama sama suara hujan gitu. Nggak ada mikrofon soalnya. Oke, saya kira dari saya sekian. Oke, sebelum kita akhiri ada pertanyaan nggak? Ya, terima kasih atas partisipasi kalian semua.